warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhra Rizka Pratiwi Sainal dengan NIM G020172, kelas pengantar ilmu pertanian C, program studi agribisnis Universitas Hasanuddin Unhas, tahun 2020. Baiklah, pada kesempatan kali ini, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tata niaga pertanian. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, adapun materi pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah yang pertama, pengertian tata niaga, yang kedua, fungsi dan peranan tata niaga, yang ketiga, lembaga tata niaga. Baiklah, untuk materi pertama mengenai pengertian tata niaga. Tata niaga adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memperlancar arus barang dan jasa dari produsen ke konsumen secara paling efisien dengan maksud untuk mencapai permintaan-permintaan yang efektif. Sistem tata niaga dianggap efisien apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, mampu menyampaikan hasil-hasil dari petani produsen kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya. Yang kedua, mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayar konsumen terakhir kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tata niaga barang tersebut. Peran dan fungsi tata niaga. Yang pertama ada fungsi pertukaran, yang kedua ada fungsi fisik, dan yang terakhir ada fungsi fasilitas. Fungsi pertukaran merupakan semua tindakan untuk memperlancar pemindahan hak milik atas barang dan jasa. Fungsi pertukaran terbagi atas dua, yaitu fungsi penjualan dan yang kedua fungsi pembelian. Selanjutnya fungsi fisik. Merupakan semua tindakan atau perlakuan terhadap barang sehingga memperoleh kegunaan tempat dan waktu. Fungsi fisik terdiri atas fungsi penyimpanan, merupakan diperlukan untuk menyimpan barang selama waktu tertentu antara barang dihasilkan sampai dijual. Kadang-kadang perlu ada pengolahan lebih lanjut terhadap barang tersebut. Yang kedua ada fungsi pengangkutan, merupakan perencanaan, seleksi, dan penyerahan semua alat pengangkutan dalam proses pengangkutan selama pemasaran. Selanjutnya ada fungsi-fungsi fasilitas. Yang pertama ada fungsi standarisasi dan grading. Yang kedua ada fungsi penanggungan resiko. Yang ketiga ada fungsi pembiayaan. Dan yang terakhir ada fungsi keterangan pasar. Selanjutnya mengenai lembaga tata niaga. Lembaga Pemasaran Pertanian adalah badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasaran, menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Pasar produk pertanian sekarang mengalami perkembangan yang pesat, yaitu menjadi pasar modern antara lain dengan hadirnya supermarket di berbagai daerah. Petani pada umumnya menghadapi struktur pasar yang oligopolistik dalam pembelian sarana produksi. Di sisi lain, petani menghadapi struktur pasar hasil pertanian yang oligopsoni. Kondisi ini relatif tidak menguntungkan bagi petani dan keuntungan lebih banyak dinikmati oleh pedagang. Selanjutnya mengenai pasar. Pengertian pasar secara sempit sebagai lokasi geografis di mana penjual dan pembeli bertemu untuk mengadakan transaksi faktor produksi, barang dan jasa. Menurut Marshall, sebagai tempat bertemunya penawaran dan permintaan untuk membentuk harga merupakan pengertian dari pasar. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pasar. Jenis pasar menurut bentuk kegiatannya terbagi atas dua. Yang pertama nyata dan yang kedua abstrak. Kemudian menurut cara transaksinya terbagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut jenis barangnya.
Kemudian, jenis-jenis pasar menurut keleluasan distribusinya. Yang pertama ada lokal, kemudian nasional, selanjutnya ada daerah, dan yang terakhir internasional. Kemudian jenis-jenis pasar menurut strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Baiklah, sebelum saya menutup presentasi saya ingin menambahkan sedikit penjelasan mengenai saluran tata niaga dan juga lembaga tata niaga. Yang pertama mengenai saluran tata niaga. Menurut Kotler tahun 2005, saluran pemasaran adalah beberapa organisasi yang bergantung dan terlibat dalam proses mengupayakan agar produk atau jasa tersedia untuk dikonsumsi. Saluran pemasaran adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk dan jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Saluran pemasaran dapat berbentuk sederhana dan dapat pula rumit sekali. Hal demikian tergantung kepada macam komoditi lembaga pemasaran dan juga sistem pasar. Kemudian ada beberapa contoh mengenai saluran tata niaga. Ada pedagang besar, kemudian ke pedagang ecer, lalu ke konsumen. Ada pula dari produsen, pedagang pengumpul, kemudian ke pedagang besar, lalu pedagang eceran, dan ke konsumen. Kemudian ada juga pedagang besar, eksportir, pedagang eceran, kemudian ke konsumen. Dan ada pula supplier, ke restoran, kemudian ke konsumen, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi mengenai lembaga tata niaga. Nah, lembaga tata niaga ini adalah produsen, terbagi menjadi dua, yaitu ada golongan pedagang perantara dan juga ada golongan fasilitator. Nah, golongan pedagang perantara merupakan suatu unit usaha yang menghubungkan antara produsen dan juga konsumen dengan tujuan mendapatkan upah atau komisi. Nah, contoh dari golongan pedagang perantara ini adalah ada pedagang pengumpul hasil bumi, eksportir-importir, pedagang besar atau wholesaler, kemudian ada pedagang ecer atau retails. Kemudian golongan fasilitator, terdiri dari unit-unit atau usaha yang membantu pelaksanaan pendistribusian suatu produk, tetapi tidak menjadi pemilik produk dan tidak pula merundingkan baik pembelian maupun penjualan dari produk tersebut. Contoh dari golongan fasilitator ini seperti bank, asuransi, pengangkut, reklame, makelar, komisioner, konsultan, perniagaan, pergudangan, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dan presentase dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.